Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagian sirkuit komputer, generasi, dan fungsinya. Sebelum itu, perkenalkan saya Rayyan Zinal Al-Fatan, absen 29. Saya Nadira Ukayani, absen 24. Saya India Salsabila Putri, absen 10. Saya Asila Gesa Azizra, absen 1. Saya Zahra Makaila, absen 37. Selamat menonton! Generasi dan fungsi prosesor Intel. Generasi 1 1971-1978 berfungsi untuk perhitungan aritmatika dan logika untuk mesin kalkulator Fusikom. Generasi 2 1979-1985 berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer pribadi. Generasi 3 1986-1993 berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer pribadi yang lebih kompleks. Generasi 4 1994-2003 berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer yang lebih kompleks. Generasi 5 2004-2011 berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer pribadi yang lebih kompleks. Generasi 6 2012-2017 berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer pribadi yang lebih kompleks. 2018 sampai sekarang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi untuk komputer pribadi yang lebih kompleks. Di sini saya akan menjelaskan fungsi motherboard beserta generasinya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan komponen-komponen komputer dan menyediakan jalur komunikasi antar komponen-komponen tersebut. Generasi pertama pada tahun 1970 sampai 1980 yaitu motherboard Altair 8800. Generasi kedua pada tahun 1980 sampai 1990 yaitu motherboard AT. Generasi ketiga pada tahun 1990 sampai 2000 yaitu motherboard ATX. Generasi keempat pada tahun 2000 sampai 2010 yaitu motherboard PCI Express. Generasi kelima pada tahun 2010 sampai sekarang yaitu motherboard DDR4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan generasi dari hard disk. Generasi pertama 1956 hingga 1973 dan juga generasi kedua 1973 dan juga sampai 1980 memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menyimpan data komputer mainframe. Selanjutnya, generasi ketiga 1980 hingga 1991 memiliki fungsi untuk menyimpan data komputer personal. Selanjutnya, generasi keempat tahun 1991 hingga 2005 memiliki fungsi untuk menyimpan data komputer personal dan juga server. Dan yang terakhir, generasi kelima tahun 2005 hingga sekarang memiliki fungsi untuk menyimpan data komputer personal, server, dan juga NAS. Fungsi RAM yaitu salah satunya adalah sebagai perangkat kinerja yang sedang digunakan. Jenis-jenis RAM ada DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, generasi AT. Ini digunakan pada tahun 1987-an sampai 2008. Ini bisa menyalurkan daya listrik hingga 300 watt. Bentuknya cukup besar dan berat
dan fungsinya adalah untuk menyalurkan daya listrik ke komponen-komponen komputer seperti motherboard, RAM, prosesor, dan lain-lain. Ini menggunakan standar AT untuk menyalurkan daya listriknya. Nomor 2, generasi ATX. Generasi ATX ini memiliki bentuk yang cukup kecil dan lebih ringan dari generasi AT, dapat menyalurkan hingga 300 sampai 1000 watt. Fungsinya juga sama seperti generasi AT, yaitu untuk menyalurkan daya listrik ke komponen-komponen komputer. Selanjutnya ada generasi BTX. Generasi BTX ini memiliki bentuk yang cukup berbeda dari AT dan ATX karena harus dipasang secara vertikal. Generasi BTX ini bisa menyalurkan daya listrik sebanyak 300 sampai 1300 watt. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.